amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi angin topan. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, apabila terjadi awan gelap, angin topan dan sebagainya, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh nur akan berubah pucat karena rasa takut. Kadangkala beliau berada di dalam atau keluar sambil terus membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang berada di dalamnya dan kebaikan yang dikirim karenanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan padanya dan keburukan yang dikirim karenanya." Jika hujan mulai turun, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mulai cerah. Aku, Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, "Ya Rasul, semua orang suka jika melihat awan mendung sebagai pertanda akan turun hujan. Tetapi mengapa engkau seperti ketakutan?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Aisyah, bagaimana aku akan tenang jika belum dipastikan di dalamnya tidak akan turun azab? Kaum Ad telah diazab oleh Allah dengan keadaan seperti ini. Ketika melihat awan hitam, mereka senang. Mereka menganggap akan turun hujan, padahal itu adalah pertanda azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rasa takut kepada Allah yang Maha Suci yang telah ditunjukkan oleh seseorang yang dari sabda-sabdanya ia dikenal sebagai Sayyidul Awwalin wal Akhirin oleh semua orang. Di dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab suatu kaum yang di dalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap merasa sangat takut kepada Rabb-Nya. Jika terjadi awan gelap atau angin topan, beliau teringat kaum-kaum terdahulu yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita merenungi diri kita yang selalu bergelimang dosa. Apabila kita melihat gempa dan berbagai azab lainnya, kita justru tidak terkesan atau segera menyibukkan diri dengan bertaubat, beristighfar, dan sholat. Kita malah sibuk dengan berbagai penelitian sia-sia. Nadir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, pada masa hidup Anas radhiyallahu anhum, tiba-tiba pernah terjadi hari menjadi gelap. Maka segera aku jumpai Anas dan bertanya kepadanya, "Apakah ini pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?" Jawabnya, "Aku berlindung kepada Allah. Jika angin terjadi sedikit kencang pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami segera pergi ke masjid karena takut akan terjadi kiamat." Abu Darda radhiyallahu anhum juga bercerita, jika terjadi angin ribut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan cemas dan segera pergi ke masjid. Dewasa ini, walaupun berbagai musibah besar melanda kita, siapakah yang mengingat masjid? Jangankan masyarakat awam, bahkan para tokoh hanya sedikit yang mempedulikannya. Silakan menjawab masalah ini dengan merenungkannya di dalam hati kita masing-masing. Suatu ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum ingin mengetahui apa yang disabdakan dan dilakukan oleh beliau ketika itu. Mereka yang sedang sibuk bekerja pun segera lari meninggalkan pekerjaannya. Bahkan anak-anak kecil yang sedang berlatih memanah juga ikut berlarian ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendirikan 2 rakaat sholat khusuf yang sangat panjang, sehingga sebagian orang yang mengikutinya terjatuh pingsan. Dalam sholat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan berdoa, "Ya Rob, bukankah engkau telah berjanji bahwa engkau tidak akan menyiksa mereka selagi aku masih bersama mereka, dan berjanji tidak akan mengazab mereka selama mereka sibuk beristighfar?" Di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji demikian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, "Jika kalian mengalami gerhana matahari atau bulan, segeralah sholat dengan rasa takut. Seandainya kalian mengetahui keadaan hari akhirat seperti yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jika terjadi lagi seperti ini, dirikanlah sholat, berdoa, dan bersedekah." Pernah pada suatu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sepanjang malam, dan beliau sholat hingga waktu subuh sambil terus-menerus membaca ayat Al-Maidah 118.
Ya Allah, jika Engkau azab mereka, Engkaulah penentunya. Mereka adalah hamba-hamba-Mu dan Engkaulah pemiliknya, dan pemilik berhak menghukum hambanya yang bersalah. Jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkaulah penentunya. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau berkuasa memberi ampunan. Engkau maha bijaksana. Maka ampunilah sesuai dengan kebijaksanaan-Mu. Bayanul Quran. Diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihim juga beramal seperti ini. Dalam satu malam, ia pernah terus-menerus menangis membaca ayat Quran surat Yasin 59. Maksudnya, pada hari kiamat akan dikatakan kepada para pendosa, selama di dunia kalian saling berkumpul, tetapi pada hari kiamat sekarang ini kalian akan dipisahkan dengan mereka yang tidak berdosa. Mendengar perintah ayat ini, wajarlah jika seseorang menangis, sebab ia tidak tahu apakah ia berada dalam golongan pendosa atau golongan orang yang taat.